Oke bang. Baik, terima kasih teman-teman pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirwansa SMA, pengacara resmi dari Ayuwisya, ya, terkait dengan konferensi pers kita hari ini tanggal 20 hari Kamis 2022 adalah terkait dengan somasi dari DS, ya. Pengacaranya mengirimkan somasi pada tanggal 14 Januari 2022, ya, terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ayuwisya. Ya, konten-konten yang dipersoalkan itu mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai 14 Januari 2022. Ini dilayangkan tanggal 14. Nah, dikasih waktu 3 kali 24 jam. Lalu kemudian karena kami tidak menanggapi dan membalas terkait dengan somasi ini, lalu muncul somasi kedua, yaitu hari Senin. Somasi kedua ini juga kami abaikan. Ya, dia mengasih waktu 3 kali 24 jam. Menurut kami tidak perlu ada yang diklarifikasi dan melakukan permohonan maaf, karena dia menuduh klien kita Ayuwisya ini dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 28 ayat 2. Menurut kami, klien kami tidak pernah sedikit pun melakukan pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap DS ini. Ya. Kalau ada kesamaan cerita, ya, atau nama, ya, itu jangan baper. Karena secara sempurna, secara lengkap tidak pernah klien kita ini menyebutkan nama DS ini. Karena kami sudah mengantongi namanya juga secara sempurna, secara lengkap, bukan nama yang sebenarnya gitu loh. Sehingga kalau dia merasa ya itu urusan dia. Tapi pasal 27 ayat 3 itu junto surat keputusan bersama Menkominfo, Kejagung dan Kapolri sudah menegaskan bahwa unsur pasal ini tidak bergantung pada perasaan korban, tapi bergantung pada apakah memenuhi unsur atau tidak. Nah, menurut hemat kami, dari seluruh video yang diunggah oleh klien kita, tidak ada satu unsur pun yang mencemarkan nama baik DS maupun M ini. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses hukum yang akan dilakukan oleh DS. Dan yang anehnya adalah, kan kemarin itu teman-teman media udah tahu bahwa dia sudah membuat laporan resmi di Polda Metro. Ya, saya nggak tahu apakah diterima atau tidak. LP sudah terbit kok mensomasi klien saya, ini aneh. Harusnya dia somasi dulu kami sebelum buat LP. Jangan-jangan LP-nya ditolak. Makanya kami sampai malam banget Bang, sampai jam 10 lewat itu laporan belum diterima maksud gitu. Mereka masuk lagi. Apa Abang udah dapat konfirmasi apakah akhirnya laporan itu diterima atau enggak? Ya, kan kita sama-sama dengar, teman-teman media kan ada di sana. Dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore, dari 6 sore sampai jam 10 lewat, ya. Dia di Polda Metro, lalu kemudian masih menunggu katanya, ya. Artinya menunggu itu dia sudah konsultasi, tapi unsur pasal 27 dan 28 itu tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu dia kirim somasi paginya sama klien saya. Ya ini kan saya nggak tahu lah bagaimana strategi mereka. Yang jelas kalau saya biasanya sebelum melapor itu ada konsultasi kepada penyidik. Yang kedua, ya lucu aja, dia udah buat LP, kenapa harus somasi klien saya? Lanjutkan aja LP-nya, kita ikuti prosesnya. Nggak perlu dia kirim-kirim somasi. Ini somasi 1, 2, jangan-jangan ada 3, 4 sampai 100 kali itu somasi. Yang pada intinya kami menolak seluruhnya dan kami pikir ini ngadi-ngadi gitu loh. Belum ada konfirmasi laporan itu diterima berarti Bang ya? Belum. Oh enggak. Dan di sini dia nyatakan kok di poin 5 di dalam somasinya. Dia sampaikan bahwa apabila Anda tidak mengklarifikasi, kurang lebih bahasa seperti itu, maka kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya lakukan aja gitu loh. Kenapa Anda harus konfirmasi kepada kami? Kami sudah sampaikan di media. Gitu. Jadi mungkin karena tidak diterima laporannya, lalu kemudian dia berharap kita minta maaf. Tapi kami pastikan kami tidak akan meminta maaf. Bukan kami arogan ya. Harus jelas kalau kami minta maaf ini atas dasar apa kami meminta maaf. Ya. Kalau klien saya bersalah, ya beliau juga akan minta maaf. Tapi kalau beliau tidak ada mencemarkan nama BDS ini, hanya dia yang merasa sendiri, ya tidak perlu kita meminta maaf. Kira-kira begitu. Alasannya apa sih? Ya, kalau soal jalur hukum tentu ya pasti itu. Karena di sini, nah makanya saya bilang dia udah sering mengultimatum orang, tapi tidak ada satupun yang terbukti. Contoh yang kemarin ada yang diultimatum kan F kan? Saya benar nggak dia ultimatum 3 kali masalah soal asuransi ya? Soal asuransi dia ultimatum, ada nggak LP-nya masuk? Nggak ada. Makanya saya bilang resmi hari ini ya buktikan gitu loh. Jangan hanya cuap-cuap, malu kita ya. Bukan kami menantang, tapi Anda sudah menyebut-nyebut nama klien saya. Jadi saya juga tersinggung karena itu.
Bang, kan udah somasi kedua. Kalau misalkan nanti ada somasi 3, 4 strategi Ya, dan kan ada somasi ketiga lagi nanti. Ini kan Kamis, ya somasi hari terakhir juga. Kami sampaikan tegas, kami menolak seluruhnya karena tidak perlu kami meminta maaf. Kalau minta maaf atas dasar apa? Oleh karena itu kami menghormati apapun keputusan daripada DS maupun pengacaranya. Ya, sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti seluruh prosesnya. Dan lebih lanjut, saya perlu sampaikan bahwa Ayu Wisya ini adalah konten kreator, anak muda kreatif lokal dari Padang, yang mana memang tujuannya hanya untuk menghibur ya follower-followernya. Tidak ada maksud sedikit pun, jangankan kepada DS, kepada siapapun, untuk merendahkan harkat dan martabat siapapun, termasuk DS. Jadi Anda jangan baper, gitu loh. Kalau ada kesamaan cerita, ya sama seperti kalau di film-film itu ya. Kalau di film-film itu kan disebutkan kalau ada kesamaan cerita atau tokoh atau tempat cerita itu hanya fiktif belaka. Ya mungkin ke depan Ayu perlu buat itu juga. Iya. Jadi sebelum buat konten buat kalimat seperti itu. Jadi nggak baper nih orang-orang gitu. Ya. Jadi saya tegaskan, apalagi dia menuduh klien saya dengan pasal 28 ayat 2. Ini gila lagi nih, lebih gila lagi 28 ayat 2 ini. Ini soal ras. Karena tidak ada satu konten pun di dalam video yang diunggah oleh klien saya yang mengandung sara. 28 ayat 2 itu menggantung sara. Jadi pasal 28 ayat 2 itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja ya tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok ya kepada berdasarkan sara, suku, agama, ras dan golongan tertentu. Ini lebih gila lagi, ancaman pidana 6 tahun loh, nggak main-main. Jangankan pencemaran nama baik, apalagi ini gitu loh, soal sara. Jadi Anda jangan main-main deh. Ya, makanya saya sampaikan secara resmi bahwa kami akan menantang dia juga. Kalau bisa masuk ini perkara aja, ya, saya perlu berguru sama dia, gitu loh. Karena tidak ada penyebutan nama yang sempurna, tidak ada menyebutkan nama secara sempurna oleh Ayu. Oleh karena itu dia jangan merasa gitu loh, ya. Dan tidak ada juga foto ataupun stitch gitu loh, stitch video yang bertujuan atau menembak dia langsung, nggak ada. Jadi ini baper, bawa perasaan gitu loh. Oleh karena itu kami sangat meyakini unsur pasal di dalam Undang-Undang ITE sama sekali tidak perlu di dalam perkara Ayu Wisya. Oleh karena itu saya menyampaikan sama beliau, kami menolak untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada DS maupun pengacaranya. Oleh karena itu kedatangan kami ke Jakarta hari ini hanya untuk mengklarifikasi kepada teman-teman pers dan publik bahwa tidak ada pencemaran nama baik sebagaimana yang dituduhkan oleh DS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.